Jadi itu harus di highlight ya. Itu harus di highlight. Mungkin nanti di live gua akan lebih nge-show ya. Musik lovers, balik lagi bareng gua Eno Demejo di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Masih menemani rangkaian weekend kalian, ya kan? Mungkin kalian lagi bercengkrama sama keluarga atau sama orang yang kalian sayang. Kita di sini menyajikan sebuah obrolan ringan bareng pekarya musik Indonesia tentu saja. Dan untuk episode kali ini kita sudah kehadiran The Super Group. Waduh, yang diisi oleh personilnya nih nama-nama besar semua. Ada The Casmala. Selamat siang, sore, dan malam. Selamat datang Mas Denny, Mas Irfan, dan Mas Peter. Ya, Mas Eno. Ya kan? Terima kasih. Nggak berlebihan. Gua memperkenalkan kalian sebagai super group karena masing-masing dari kalian kan punya karir sendiri dan karirnya juga nggak main-main, ya kan. Ya. Pertanyaannya adalah, yang selama ini Mas Den dan Mas Irfan ada di belakang layar, kenapa pada akhirnya memutuskan untuk kayak udah saatnya gue maju ke depan nih? Apa tuh yang menjadi trigger area bikin The Casmala dan kalian ikut jadi penampil nih ke depan nih? Ya, kalau dari gue sendiri, saya sama adik saya Den ini pengalaman udah cukup banyak, sehingga secara keilmuan, template apapun nih musik kayaknya ada semua. Tinggal kita sekarang bagaimana berkolaborasi untuk ilmu yang kita punya, terus kita presentasikan gitar dengan karakter suaranya. Nah udah, tinggal yuk kita cari apa ide yang asik nih yang baru. Jadi sebenarnya pengalaman di ini sama gue sendiri beda gitu loh. Tapi ini yang mau kita satuin, yang kita belum pernah untuk berkolaborasi bareng sama adik gue. Sejauh ini kan masing-masing. Nah ini kayaknya kesempatan yang tepat gitu. Kapan lagi kita mau bikin nih gini? Di Casmala belum pernah ada nih kerjasama gitu. Kalau dari gua agak beda. Gua sama Irfan kan nggak ganteng nih. Aduh, iya lagi. Waduh, iya lagi. Selama sekian puluh tahun kan nyari vokalis yang ganteng nggak banyak gitu. Suara bagus banyak, yang ganteng ya baru ketemu Peter ini. Jadi itu harus di highlight ya. Itu harus di highlight ya. Bukan hanya suaranya oke tapi ganteng. Jadi itu sebenarnya. Ya. Kalau Mas Den, kita tahu lah ya, pernah punya entitas musiknya sendiri juga kan. Ya. Bahkan lebih dari satu kalau nggak salah ya, yang sempat merilis karya gitu. Lo bikin band. Oh, bikin band malah 2 kali. Iya kan 2 kali. Dan dua-duanya nggak ada yang meledak. Kalau nggak salah kan The Casmala idenya Mas Irfan nih. Iya. Dari jamming. Iya. Ini produk pandemi nih sebetulnya. Iya, benar banget. Itu di elaborate dong Mas Irfan, gimana ceritanya? Ya, sejarah singkatnya sebenarnya itu kan terjadi di waktu itu tahun 2021, masa pandemi. Musisi sudah pasti kena imbas lah, nggak cuma musisi tapi musisi sudah pasti nggak boleh keluar, nggak ada job, nggak ada kerjaan. Ya udah, cara yang terbaik, supaya paling nggak kita nggak bisa mendapatkan sesuatu tapi kita bisa menghibur orang. Akhirnya gue mengadakan kolaborasi dengan teman-teman yang tertarik untuk gabung lah, dan antaranya Peter gitu kan. Waktu itu ya belum kenal Peter gue, sebenarnya Peter udah kenal duluan sama Denny. Terus udah datang aja ke rumah, begitu datang ke rumah kita mau main apa lagu, gue coba nawarin lagunya If That, gitu kan. Gue liat coba dia nyobain nyanyi, loh kok suaranya pas banget nih gitu kan. Sementara dengan karya-karya yang lu udah bikin, yang gue bikin nih kayaknya pas banget mewakili gitu kan. Terus ya udah akhirnya setelah dia nyanyi bagus di lagu If itu cuman 1 menit aja tapi udah menyentuh perasaan gue gitu kan. Terus akhirnya kita ngajakin berdua, kita bikin lah 1, 2 lagu, 3 lagu. Gue ngerasa masih perlu sentuhan gitar. Sentuhan gitar ini kan punya vibes yang berbeda. Akhirnya lah gue punya adik gue main gitar, ngapain Jojo lagi pula gue juga boleh yang tadi gue ceritakan tadi, gue perlu kolaborasi sama adik gue. Nah di sini serunya gitu, baru bisa dapat. Ya udah, dapet lah ini. Peter. Nah Peter, lu berarti ini Peter di Pinang ya? Iya dong. Iya bener dong. Iya dong. Lu pada akhirnya melamar dulu, dia melamar kan, terus melamar terus di Pinang sekalian. menemani 2 bapak-bapak ini nih gimana nih? Maksudnya kan etos kerja udah pasti beda ya kan? Lu mungkin yang terlahir di era yang berbeda juga gitu, udah ada sentuhan teknologi apa segala macem, sementara mungkin Mas Irfan dan Mas Denny akrab dengan yang analog segala macem. Lu kerja bareng sama mereka berdua gimana? Ada tantangan tersendiri? Gue yes man sih. Emang basicnya
Tapi gue kaget sih waktu itu Mas Irfan ngajakin bikin band tuh kayak bener lu Mas gitu. Ngeband sama gue nih ya kan. Sedangkan waktu itu gue kayaknya bukan siapa-siapa. Kenapa sih kenapa nggak lu pilih vokalis yang menurut gue ya kayak satu level lah. Secara pengalaman, jam terbang apa. Banyak lah solois yang suaranya bagus ya, bukan ganteng. Yang bisa gitu loh. Langsung set gitu. Sedangkan waktu itu tuh gue sama Mas Irfan sama Mas Denny ini emang gue lagi solo nyanyi falset mulu. Nah, ketemu materinya Mas Denny sama Mas Irfan nih, gue kayak memang harus sesuaiin cara gue bernyanyi gitu. Dan itu membuat satu perjalanan yang seru sih buat gue pribadi karena menurut gue di sini gue posisinya belajar. Gitu. Tapi tantangannya itulah ya, untuk gimana caranya menyamakan level ya. Ngikutin, berusaha keep up aja gitu. Tapi kalau secara influence gitu, maksudnya secara latar belakang kesukaan musik segala macam, sebenarnya seirisan kalian bertiga, meskipun beda generasi. Kalau gue sama Irfan udah kayak pabrik, kita udah biasa main semua musik ya. Tinggal kita, karena kita punya vokalis yang namanya Peter, ya kita adaptasi dengan kemampuannya dia. Justru kita menurunkan ego kita, gimana caranya lagu yang kita punya kita buat Peter nyaman nyanyinya, benar-benar kita downgrade. Kita adjust ke dia. Adjust, karena gimana juga kan penyanyi tuh yang mengantar kita. Betul. Kalau udah jalan ntar ikut pasti gitu. Jadi gimana caranya duo Irfan dan Denny ini jadi frame-nya, jadi bingkainya, sementara karyanya itu nanti disajinya lewat Peter. Ini gitu. sebenarnya juga bukan soal gua sama Irfan. Ini akan jadi masterpiece-nya Peter. Iya. Karena gua sama Irfan pasti kasih yang terbaik dari pengalaman kita gitu. Jadi kalau ditanya ini penyanyi solo atau penyanyi band, whatever lah. Tapi yang jelas karena Peter yang nyanyi, ya ini Peter, spiritnya Peter gitu. Yang tadi belum terjawab sebetulnya. Untuk influence sendiri masing-masing itu kalian emang seirisan. Karena setahu gue mas-mas yang satu ini nih punya latar metal juga kan. Gue ini gue tuh pemain semua genre. Gue udah ngalamin semua. Apapun A sampai Z genre musik udah gue caplok. Dangdut, koplo, electronic music. Bahkan gue kan ikut banyak ajang kompetisi musik tuh kan gue yang pegang juga dari tahun 2004. Pertama kali deh. Nah itu gue ngalamin semua kan musiknya. Mau dari elektronik apa. Dan gue paham musiknya dia apa yang dia suka gitu. Walaupun secara keseluruhan gue memang masih lebih banyak secara genre gue lebih memahamin gitu kan. Tapi gue paham selera dia secara harmoni, apalagi yang gue suka dari dia lah dia multi. Iya benar. Multiplayer, gitar, drum dan itu akan membantu sebenarnya membuat nanti kalau mau project kita akan mempermudah dan akan punya karakter baru lagi gitu. Ini serunya di sini. Jadi kalau secara influence sebenarnya kita nggak masalah. Mas Irfan tuh paling update. Dia main lagu zaman dulu, zaman sekarang gitu. Yang lagu baru ya. Kalau gua kebetulan influence gua adalah apa ya? Influence kita ya sebelum kita main musik. Pada saat bekerja gua udah benar-benar murni kreatif. Jadi menurut gua apa yang ada di Peter, gua sama Irfan udah terbiasa. Kalau balik lagi tarik ke belakang lagi, kita semua basicnya ya klasik sama jazz gitu. Jadi no issue lah ya kalau untuk pada akhirnya lebih ke musikalitas lah gitu. Pada akhirnya menentukan genre apa yang akan diusung di Casmala segala macam tuh pada akhirnya no issue ya. Bisa berubah kapan aja gitu. 2012 gue bikin satu album pop di rumahnya Mas Denny juga. Jadi kayak perjalanan gue di pop musik itu entah kenapa selalu ketarik ke Casmala. Iya. Dan bertahun kemudian pada akhirnya bikin proyek bareng. Kita bakal ngobrolin karya kalian karena pada akhirnya kalian merilis single perdana Pria Idaman ya kan, yang mendapat juga sambutan positif dari pendengar musik Indonesia. Tapi sebelum itu kita mesti jeda dulu nih. Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Yang barusan adalah video klip dari single perdana dari The Casmala, judulnya Pria Idaman. Ini kenapa pada akhirnya menjadikan lagu ini sebagai pengenalan kalian nih ke industri? Coy, ini gue punya entitas baru namanya The Casmala dan ini adalah karya kami gitu. Siapa yang memutuskan untuk ini lagu ini aja nih merepresentasikan The Casmala itu sendiri? Peter. My Music. Jadi dari label ya yang memutuskan ya. Lo dan kalian setuju aja atau pada saat itu ada pertimbangan kalau atau ditanya Becas masuk mau suruh milih single itu paling bingung. Karena ketika kita mengerjakan album ya, buat itu semuanya bagus. Iya. Itu anak-anak
semua tuh ya. Jadi kalau perusahaan rekaman pasti mereka punya tahu dong nih ada di segmen mana segala macam. Marketnya mana segala macam. Ya udah, mungkin lagu itu mewakili untuk single pertama gitu. Jadi sudut pandang bisnis berada di label ya kan, karena mungkin mereka lebih memahami industrinya. Akhirnya udah ikut aja gitu kan. Total album isi berapa lagu Mas? 7 lagu. Berarti itu masuknya EP, mini album? album? Sih menurut gue sama aja sih album apa enggak gitu. Album tuh kan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan album yang keluar single cuma 1-2. Kalau sekarang kan kita nyebutnya EP malah 7-7-nya keluar. Semuanya dikeluarin di treatment dengan video klip segala macam, treatmentnya proper, promosinya proper. Kalau menurut gue cuma bentuknya aja yang beda gitu. Tujuannya sama. Nah, ngomongin soal teknik promosi nih, kan Pria Idaman tuh ada video klipnya kan. Itu bener-bener digarap tuh kan kayak minimalis banget ya. Itu digarap berapa hari tuh makan waktu? Oh itu lama tuh. Malah lama. Dari pagi sampai malam soalnya. Iya seharian lah ya. Ya standar lah syuting lah gitu kan. Pasti ada adegan yang Peter lagi ngobrol segala macem. Ada yang juga figurnya juga mesti syuting sendiri. Ada tuh si JJ betulan yang jadi model juga sakit. Dan mungkin nggak banyak tahu juga di lagu itu yang main drum juga JJ sebenarnya. Oh iya ya. JJ Govinda gitu. 3 lagu dia main lagu itu. Iya. Dan itu kalian untuk konsep pembuatan video klip itu ikut dilibatkan secara kreatif? Kayak kalian sama aja tuh kayak tadi tuh kayak menyerahkan kayak kemungkinan untuk visualisasinya yang lebih ngerti pasar label jadi gue nyerahin gitu. Saya Irfan Peter ini orang kreatif audio aja gitu yang tampilan visual biar ada yang lebih paham lah pasti. Dan so far kalian approve ya? Approve. Karena memang menggambarkan banget sih kan kayak mewakili lah gitu isi dalam lagunya itu sendiri segala macam gitu. Nah, berarti dengan dibuka oleh Pria Idaman, terus kemudian akhirnya album, apakah nanti seperti Mas Denny bilang tuh, apakah semua akan di treatment sama, dibikin video klipnya gitu, setiap lagu? Ya, kita juga mau bikin 7 klip loh. Oh iya? Masuk yang Pria Idaman mau dibikin versi yang lebih lain lagi. Remix. Nah, Oke. 7 lagu, 7 klip. Jadi memang treatmentnya gue udah gitu tuh ya, semua anak-anak terbaik gue. Nah jadi agak sulit dong berarti menentukan fokus tracknya. Wah ini yang baik kan My Musicnya. Fokus track di album ini agak kesulitan dong karena semuanya di treatmentnya sama. Kalau menurut gua nggak tahu ya dari pengalaman gua setiap lagu yang di Cas Malam ini nggak ada yang sama loh sebenarnya lagunya. Iya betul. Ya lo udah denger lah ada yang kebetulan ini, ada yang lucu. Lo udah denger satu album ya. Dengerin gitu. satu album. Jadi memang dengan treatment yang berbeda atau meskipun dengan visual yang sama, tapi kan audionya pasti beda gitu. Biarkan orang memilih gitu. Iya. Intinya itu. Dan itu juga trik seorang Denny Casmala atau Mas Irfan kah untuk kayak kita bikin secara audio berbeda, secara tematik berbeda segala macam untuk nge-grab pasar tertentu kah atau gimana? Kalau audio kita udah mikir gitu ya. Tapi kalau visual ya My Music dia lebih ya menambahkan lah, melengkapi apa yang udah kita lakukan. Kan kelihatan ya gitu maksudnya kayak tahu sama tahu. Itu agak catchy, agak gimana gitu kan segala macam. Terus tapi kemudian ada juga yang elegan banget, ada ikrar, ada itu semua emang basisnya menentukan itu tuh basisnya adalah pasar nih, bisnis nih. Kita bikin lagu materi A, B, C sebenarnya. Jadi kalau tanya benang merahnya apa? Ya kalau mungkin teman-teman ntar udah pada denger, kita punya kekuatan intro. Kita bikin intro. Terus kita ada interlude. Kalau banyak anak sekarang yang udah bikin musik udah nggak pakai intro kan. Kita balik lagi ke 90-an. Itu idenya Mas Irfan tuh. Jadi kayak apa ya, gaya lama ya kan? Gaya lama dengan kemasan yang agak sedikit berbeda gitu. Ya, karena kenapa alasannya begitu? Musik tahun 80 90 itu gue bilang golden age-nya musik kan. Bayangin seorang siapa yang nggak Toto tuh, apa yang nggak tahu Phil Collins. Mereka dari intro bikin musik sampai endingnya pun harus seperti sama. Itu artinya dia mengkonsepnya benar-benar secara totalitas. Ada harmoni, ada ritme. Jadi memang dipikirin gitu, nggak cuman kalau sekarang lagu sekarang karena gue udah menjalani lagu sekarang hampir sama semua. Misalnya bagian intro ya udah segitu aja, habis itu udah ketebak gitu lagunya. Makanya sampai gue ngikutin perkembangan teknologi nggak ada yang trennya tuh nggak ada yang pernah di alam bawah sadar nggak nyangkut. Kalau 80s, 90s udah pasti nyangkut. Kayak membekas lah ya. Ya, betul. Membekas makanya pada akhirnya tuh ada istilahnya tuh lagu tuh ke bawah sampai berapa era gitu. Jadi kalau ntar penikmat mudah-mudahan tahu bahwa kita nih The Casma sedang bikin sebuah film sebenarnya. Intinya itu. Jadi rangkaian cerita yang dikompil gitu ya.
Mas, pada akhirnya nih terjun ke industri secara langsung ya. Iya. Di era yang serba cepat ini, era digital segala macam, persaingannya juga ketat banget karena per hari konon kabarnya 150.000 rilisan terbaru worldwide. Lo berarti menemukan persaingan, kolam yang sempit segala macam. Akhirnya lo ngerasain nih gitu. Iya. Impresi pertama kalian menghadapi persaingan yang di era digital ini seperti apa? Kalau Jangan dijawab dulu, Mas. Oke. Kita mesti jeda. Tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Berharap tak berpisah menjadi salah satu nomor yang tersemat di album perdana di Casmala. Dan ini kenapa nih dimasukin nih Mas Den? Apakah karena ini lagu ini kan ciptaan lo ya, dan kebanyakan dibawain oleh teman-teman penyanyi perempuan gitu? ya. Apakah itu alasannya? Salah satunya itu. Kedua, kalau nanti teman-teman udah dengerin sebenarnya di lagu yang Berharap Terpisah yang versi di Casmala, itu ada 2 lagu yang digabung sebenarnya. Oh iya ya? Ada lagu gua yang sebenarnya relate sama lagu yang itu. Oh. Begitu waktu itu dimainin sama band gua, tapi kita potong bagian refnya dengan chord yang sama tapi notasinya beda. Oh gitu ya? Mungkin kita bisa nyobain dikit depannya. Situ aja. Ku tak lagi cinta kepadamu meski kamu masih mencintai. Oh iya ya? Notasinya sama persis tuh ya? Itu yang orang nggak pernah tahu. Jadi kita bikin versi beda. Ya. Jawabannya lah ya. Jawabannya beneran. Kalau zaman dulu kan kayak Oh gitu ya? Jadi Kayak point of view perempuan? iya. Oh, Gitu. Dulu kan Rano Karno yang lihatlah bukalah kacamata ini versi yang Sebenarnya lagu ini tuh gua nggak mau masuk ini karena kalau moodnya dibikin hal-hal yang sama kayak elektronik lagi basi. Iya, makanya treatmentnya juga beda kan? Iya, gue mau mood ini dibikin seperti bluegrass. Oke. Gitu agak-agak country tapi yang udah modern. Nah ini akan baru vibe-nya beda. Setelah ini oke, nah baru. rata-rata kan rata-rata musiknya dance ya, orang bikin atau orang cover lah istilahnya. Kita bikin sama sekali enggak. Tapi dengan tempo yang sama sebenarnya. Dan berhasil sih Mas. Dengan udah denger ya? Iya dong, kan sentuhan yang baru gitu yang jadi kayak fresh dan lebih kayak didengerin chill gitu. Nggak harus. Kita bikin yang 5 bahasa, ada yang bahasa Cina, bahasa Portugis. Kalau kita ngobrol sama Mas Denny, kita nggak tahu yang mana yang bercanda, yang mana yang serius. Kerja bagus. Tadi sempat tertahan, ya kan? Pertanyaan mengenai pada akhirnya sekarang masuk industri yang serba cepat, saingan banyak banget, kolam makin padat segala macem. Kalian gimana tuh menanggapi persaingannya? Apa ya? Sebenarnya kalau pribadi kali beda-beda ya. Kalau gue sih setiap musik itu ada tempatnya masing-masing. Kita tidak bisa berkompetisi sih menurut gue. Karena setiap musik ya tinggal momentumnya aja. Ya. Kalau rezekinya bagus ya tepat, bisa cepat. Kalau enggak mungkin tunggu 4 tahun lagi, 5 tahun lagi nggak apa-apa juga. Sekarang kan juga kita nggak pernah tahu. Ya. Tiba-tiba lagu gue meledak lagi 20 tahun kemudian. Atau tiba-tiba yang band baru rilis 1 bulan jadi viral. Atau mungkin setelah 5 tahun baru jadi dikenal maksudnya gitu. Jadi menurut gue ya nggak mikir apa-apa, bikin aja lah gitu. Kalau Mas Irfan Kalau punya sudut pandang berbeda? Gue jujur aja dengan keadaan sekarang gue happy. Gue udah nggak peduli dengan persaingan apapun, gue happy melakukannya dan gue all out, sangat profesional. Mau bagaimanapun medannya seperti apa? Ya, I'm very professional. Gitu ya. Gue sama Irfan biasanya kan bikin buat orang. Ini kita bikin buat kita sendiri. Kenapa jadi masalah? Jadi gitu. nggak ada beban, nggak ada sama sekali nggak ada. Dan gue happy banget, bahagia. Yang beban tuh yang di rumah tuh nggak bisa beli beras paling. Peter, kalau lu punya kayak tanggung jawab atau punya beban tersendiri kah? Jadi tumpuan The Casmala? Beban sih enggak sih, tapi ya gue kayak yang pertama tadi gue bilang ya, gue berusaha belajar banyak aja di sini gitu. Sama Mas Denny sama Mas Irfan tuh banyak banget yang gue dapet dari cara kerja dan lain-lain sih. Gitu.
Dan kalau dilihat nih, karena personally gue kenal juga sama Peter ya, maksudnya tahu karya-karya sebelumnya segala macam, terus dia juga berkecimpung di band metal segala macam gitu. Sebetulnya kan Doi punya taste musik yang lumayan besar. Ini untuk di album ini diberi porsi yang proporsional kah? Peter di pengkaryaan? Gue sama Irfan tuh masih percaya. Peter tuh baru ngasih persentase kecil. Dia tuh musikal banget. Ada sisi lain yang dia bisa satu hari dia akan main gitar. Ya menurut gue main gitar lebih bagus daripada gue sebenarnya. Jadi menurut gue Peter ini baru ngasih sedikit sih menurut gue. Jadi kedepannya ya dia tuh anak metal. Gue sama Irfan tuh anak metal. Gue pertama kali denger Metallica dari abang gue. Kita nggak menutup kemungkinan kedepannya kita akan bikin yang lebih kencang lagi gitu. Jadi menurut gue Peter nih ya melengkapi gue sama Irfan yang nggak bisa nyanyi. Poinnya itu doang. Jadi mungkin kalau di live juga pasti akan berbeda tuh ya. Pasti beda. Iya, betul. Apa namanya yang disajikan kalian sajikan secara live tuh pasti akan lebih grande, lebih. Mungkin nanti di live gue akan lebih banyak siul. Lebih casmala lagi. Kalau di rekaman kita ngerem lah gitu kan, kita membuat karya buat pendengar biar nggak terlalu sulit untuk menerima. Kalau di live kita harus show lah gitu. Peter akan lebih banyak main gitar malah mungkin gitu. Jadi kayak bener-bener suguhan. Dia sampai les nari kok benar. Kita bakalan masih terus ngobrolin karya-karya kalian di album perdana ini, tapi kita lagi-lagi mesti jeda. Jadi Music Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Music Lovers masih di Soundcore Podcast dan masih bareng The Casmala. Dan di segmen 4 kali ini kita punya games seru-seruan sedikit nih bareng personil di Casmala. Gua akan melemparkan 2 buah kata yang harus kalian rangkai jadi lagu nih. Lagu baru. Brand new. Kalian bener-bener bikin on the spot. Siap. Satu bar aja atau satu ref atau satu line itu aja ya. Kok biasanya ada DP-nya dulu kalau. Kan orang minta lagu. Kencas bikin lagu DP. Tapi bisa jadi ini jadi sesuatu ya. Iya kan. Gue mau tuh gitu kan. Siap. Langsung kontak Mas Denny. Siap. Gimana? Katanya adalah cinta dan diriku. Cinta tidak hanya sekedar dirimu. Asik. Cintai diriku. Wah. Langsung disingkat ya. Dan cinta adalah diriku. Bukan sekedar cinta, tapi ada maknanya. Anjay. Orang jatuh cinta pasti itu sangat indah. Langsung itu Mas jadi karya itu. Iya. Tapi nggak ada yang DP gimana nih? Nih yang kata yang berikutnya adalah 2 nih ya. Apa nih? Liriknya Peter lah. Ya coba Pit. Mas Den bikin notasinya aja. Oke, coba. Ada katanya dan engkau. Oke. Ayo. Tuh. Wah, enggak. Pat. Katanya Terus engkau. katanya Muncul lagi di otak gue. engkau. Pelan-pelan Pak Sopir. Langsung gitu ya. Terus Ini Mas Irfan yang bingung nih. Gue ngisinya gimana nih? Gue paling rapnya aja. Katanya gitu. Iya, boleh. Tapi ini baru pertama kali ya kita main games gini ya. Seru. Soalnya nyambung bertiga. Iya dong. Iya. Ini terakhir nih. Apa nih? Ada 2 kata ya. Di mana dan ketika. Coba chord dulu. Minor mayor. Mayor aja. Di mana aku ketika itu aku berada. Ya kan? Sambung. Diriku sedang memikirkan pujaan hatiku. Kamu di mana dan ada dengan siapa? Ingatkah kamu ketika sedang berdua? Seru banget guys.
Susah banget ya ketika. Emang musikalitas tuh nggak bisa bohong gitu. Jadi kayak mau ditantang spontan apapun juga gas aja. Ini kita mau masuk ke game kedua. Waduh, apa lagi? Ini makan kerupuk kagak ya? Kembali kalau tadi untuk kekompakan ya. Ini Untuk apakah perpecahan. kalian cukup mengenal satu sama lain? sudah. Ya kan? Ini pertanyaan kan langsung dijawab spontan, langsung tunjuk aja orangnya, nggak usah pakai dijawab pakai suara, langsung tunjuk aja karena pertanyaannya nih satu ya pertanyaan pertama. Cepetan ya, ayo. Siapa di antara kalian yang paling sering telat? Mas gua ya. Sorry. Dia tuh kan bukan telat, kan dia teori relativitas. Waktu itu tidak. Waktu itu ini ya. Bisa kapan aja. Oke. Siapa di antara kalian yang paling perfeksionis? Oh ini. Iya lagi kelihatan sih. Apa yang jadi bahan bakar lo untuk gimana caranya ini sempurna tuh apa, Mas? Gue ingin menyajikan apapun yang terbaik buat siapapun yang mendengar. Dalam musik ya? Iya. Oke, siapapun ya mereka punya hak. Mereka membayar kita harus memberikan yang terbaik. Tapi pernah nggak yang karena apa? Sisi idealisme kan? Idealisme itu kan relatif, banyak macamnya. Kata idealisme ini juga belum ada definisi yang pas apa. Definisi buat aja kita definisi idealis buat gue sendiri adalah berbuat sesuatu yang terbaik itu idealis. Nggak ada, bukan genre loh. Kita nggak bicara genre. Mau musik apapun, mau apa yang kita bikin harus idealis secara yang terbaik dan itu terbaik adalah bentuk daripada idealis. Idealis atau ideal kan beda. Konsep ideal. Iya, ideal. Secara umum atau personal gitu. Begitu ya? Iya, beda-beda. Paling perfeksionis Mas Irfan berarti kan. Oke, pertanyaan ketiga adalah siapa yang paling atraktif kalau di atas panggung? Semuanya pada diem semua. Kita semua kalem-kalem nih. Ya pasti Kayak Mas Peter Denny lah. Mas Denny ya? Kayak Mas Denny nih. Gua kalau nggak di stop gue liar banget panggung. Benar. Kalau Oke. gua kayaknya dia. Tapi karena ada Casmala, ada di Peter, jadi gue mesti agak turun. Sundown ya. Kalau misalnya bukan Casmala, wah gue bisa hancur lah gitu. Oke. Siapa di antara kalian bertiga yang gue tahu sih sebenarnya jawabannya nih. Apa tuh? Mulutnya paling sompral. Nih. Nggak ada knalpotnya, nggak ada ininya. Tapi kan gue nggak pernah ngatain orang. Dan untung ini di TV ya, jadi Iya. nggak keluar tuh kata-kata itu kan. Kata-kata Biar gue sensor langsung. Oke. Ini kalau ini pertanyaan satu-satu, nggak saling tunjuk atau segala macam, satu-satu aja. Mas Den, untuk proyek Rica Semala ini, lu pengen ada wishlist gak? Pengen kolaborasi sama siapa untuk masuk di salah satu lagu gitu produksi untuk Rica Semala? Indonesia boleh, internasional boleh. Wah, sejujurnya kalau gue pribadi berkolaborasi dengan abang gue sama Peter menurut gue udah cukup sih. Cukup tuh ya. Karena kita secara musikalitas sama gitu. Kita nggak perlu yang lain sebenarnya. Gitu. Udah pernah juga. Iya gitu. sih. Kalau buat The Casmala sih ya Peter sama Irfan tuh menurut gue udah selevel lah. Kombinasi emang terbaik lah ya. Selevel pengalaman maksudnya gitu ya. Siap. Kalau Mas Irfan mungkin ada? Kalau gua karena berpikirnya semalam tuh berharap punya project nggak cuman ini aja, ke depannya ada. Gue pengen berkolaborasi dengan Gen Z sih. Gen Z atau mungkin Alpha juga, kenapa enggak? Karena bagus buat regenerasi kan. Iya. Jadi kayak juga mencoba menjaga relevansi musik ya ke teman-teman pendengar yang masih muda-muda ya. Iya, biar kita juga musiknya juga bisa adjustment dengan di era mereka. Siap. Kalau lo Peter, adakah wishlist? Gue kayak pengen kolaborasi sama Michael Jackson, dia udah mendiam bro. Ini baru mau nyebut loh. Ini ngambil line gua itu. Tapi kalau gua kayaknya nggak ada yang spesifik sih. Kayaknya kolaborasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya pasti akan seru. Oh udah pernah gue lakuin itu, maaf ya. Nah pada ini sebenarnya Peter sama, gue bilang. Peter tuh senang berkolaborasi dengan siapapun, termasuk gue Irfan sama. Iya. Dan yang lebih agak bingung sebenarnya ya, kalian kerja bareng itu, kalian tuh semua punya latar sebagai produser kan, mixing mastering. Iya. Peter bisa, Mas Den bisa, Mas Irfan bisa. So, nggak ada yang sulit sih. Pada saat memasak, pokoknya vokal di depan lah, vokal di depan, musik ikutin, udah biasa lah itu. Iya maksudnya pasti kan punya sisi apa ego. ya? Berantemnya seperti apa tuh? Justru di situ serunya. Kita nggak bicara musik lagi. Siapa yang bisa menahan ego yang itu yang seru. Yang ini paling gampang, paling ini kan
piano sama gitar kan instrumen yang memiliki harmoni ya. Kalau dengerin perhatiin di Tasmala itu persentasenya akan banyak bunyi piano. Padahal gue produser pemain gitar gitu. Tapi menurut gue Irfan punya spirit harmoni yang lebih bagus daripada gue. Dan gue harus akuin itu. Jadi memang tahu takaran yang pas, porsi yang pas ya. Nanti gue main gitar pas di panggung beneran baru main gitar gitu. Ya memang selalu seru ya ngobrol sama personil di Tasmala karena punya sisi musikalitasnya itu tinggi-tinggi banget. Dan kita masih akan terus ngobrol bareng mereka. Tapi kita mesti jeda dulu, jadi tetap di sini, tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Lovers masih bareng di Tasmala di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Merilis album perdana berisi 7 lagu, kayak nggak sah ya kalau Soundcore Podcast nggak malak mereka untuk membawakan tipis-tipis lah, sedikit-sedikit aja. Siapa ada 7 lagu, siapa ya takut. Kan? Bawa-bawain lah mas, ya kan, tipis-tipis aja, biar musik lovers yang di rumah akhirnya penasaran dan dengerin karyanya di digital platform. Kita mulai dari lagu yang pertama. Lagu pertama itu judulnya Kejadian. Judulnya Kejadian. Tahu sama tahu, suka sama suka, jangan sampai ada yang marah. Tahu sama tahu, suka sama suka, nanti bisa-bisa keenakan. Kenapa pas keenakan ngeliat ke gue ya? Biar lu respon gitu, kita jadi ada ada reaksi ya. Ini seru nih sebenarnya ya, kayak catchy lagunya. Alhamdulillah. Gimana pasti pada penasaran ya kan? Gimana versi audio pasti keenakan di Spotify langsung dengerin aja. Lagu kedua ada Ikrar. Ya, 3, 4. Atas nama cinta, ku jaga dirimu hingga akhir dunia. Selamanya untuk sehidup semati di hadapan Tuhan ku berjanji, ikrar cinta kita berdua, persembahan hati hanya untukmu. Kalau dari liriknya nih kayak soundtrack orang kawinan ya. Nah, lamaran. Emang ya? kita terima job kawinan. sunatan juga. Next ketiga ada Berharap Tak Berpisah. Ini yang tadi sempat kita bahas ya. Udah tadi kan, udah lewatin aja deh. Oke, berarti yang berikutnya adalah Sakit bila dipendam. Bila dipendam. Cinta harus ditunjukkan, bukan hanya dikatakan. Kesal itu menjadi biasa bila kita terlanjur cinta. Langsung dipatahin di situ. Sakit biar penasaran. Karena lanjutannya masih seru lagi tuh lagunya kan. Itu masih ada bait duanya. Dan ini adalah single perdana nih yang sudah dirilis sebelumnya, Pria Idaman. Kau yang mulai ku maafkan kamu, kau salah ku maafkan kamu, kau sakitiku sekali lagi, ku maafkan kamu terakhir kali. Langsung dipotek di situ ya tuh. Lagi-lagi biar kalian penasaran, langsung masuk ke DSP. Ya. Berikutnya ada dua-duanya. Cinta memang gila membuatku, cinta memang gila sulit bagiku. Dan yang terakhir nih ya, terakhir ada Positif. Hidup hanya satu kali, jangan mudah bersedih kawan. Kita jalani dengan hati tulus dan ikhlas saja. Semuanya jadi mudah bila berserah padanya. Kita bersenang-senang saja. 7 lagu
Di album perdana Deca Semala semuanya akan ditreatment, ada video klipnya, jadi dinantikan saja tuh satu-satu bakalan dirilis berkala berarti kan ya untuk video klip ya. Dan sementara materinya secara audio bisa kalian dengerin di seluruh digital platform. Ini udah rilis nih harusnya sih. Nah Mas, nih mau nanya nih, goals-nya, aim-nya untuk album ini apa? Masuk AMI Award kah atau mencapai ratusan juta stream di DSP? Gue rasa semua musisi sama sih. Gimana caranya kita nge-grab secara umum ya, orang suka lagu kita, terus kita juga pengen main, kita pengen perform, supaya kita juga bisa survive, supaya pendengar juga punya banyak pilihan bahwa ada band lain nih, band pop, sedikit Jesse namanya Deca Semala, suara saya itu aja cukup. Ya sama, yang penting karya kita bukan cuman ya bukan laku keras udah pastilah laku keras diterima di masyarakat udah pasti, tapi bisa menginspirasi, memajukan musik Indonesia aja sih. Itu mesti dengan warna yang berbeda yang kita punya. Kalau Peter, goals-nya nih, aim-nya apa? Album ini bikin Deca Semala makin seru sih jalannya. Siap. Menurut gua main musik itu udah menjadi passion, sekalian aja gitu harus mentok gitu keseruannya. Totalitas, serunya total, happy-nya seru, total ya. Jadi menurut gue di situ akan nyampe tuh ke teman-teman yang dengerin Deca Semala energinya, karena menurut gue itu nggak bakal bohong sih. Siap. Kalau internnya seru pasti nyampe tuh ke orang-orang. Siap. Dan silakan dinantikan saja untuk perilisan video klip masing-masing lagu ya kan, karena total 7 bakalan dirilis semua dalam versi visualnya. Dan untuk mungkin ada panggungan terdekat apa segala macam, agenda-agenda terdekat kalian, mungkin teman-teman nih musik lovers bisa memantau di Instagram atau media sosial yang lain. Ya, kita juga Deca Semala apa? Kita ada Instagramnya ya Deca Semala, kita juga ada account TikTok Deca Semala, masing-masing kita juga ada. Terus apa ya? Ada YouTube juga ada. Ada activity kita juga di YouTube, dari kita praktis atau kita latihan semuanya ada. Jadi activity ada di YouTube tuh ya. Yang nggak ada pas kita mandi nggak ada gitu. Siap, thank you so much Deca Semala sudah mampir ke Soundcore Podcast. Sudah berbagi juga perjalanan bermusik dan menceritakan tentang karya-karya kalian. Jadi musik lovers, thank you so much juga sudah menonton episode kali ini dari awal sampai dengan akhir. Terus tonton Soundcore Podcast setiap Sabtu dan Minggu di Nusantara TV. Akhirnya gue Eno udah pamit. See you. NTV Sahabat Kita.